Om Swastiastu, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang kami dapatkan. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami mengenalkan nama kelompok dari kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Madeonggi Prayoga, NPM 086, dan teman saya Ibu Turisa Ledi Wiguna, NPM 093, dan yang ketiga yaitu Iwayan Aryanata, NPM 513, dan yang terakhir yaitu Kadek Wahyudi, NPM 319. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Hubungan Industrial pada Perusahaan Multinasional. Selanjutnya, skip Sang. Yang pertama yaitu ada hubungan industrial internasional, yang dimana hubungan industrial dikenal sebagai hubungan perburuhan atau menempati tempat penting dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Oleh karena itu, bab ini dikhususkan untuk diskusi dari semua aspek hubungan kerja. Hubungan industrial adalah sistem di mana kegiatan kerja diatur, pengaturan di mana pemilik, manajer, dan staf organisasi datang bersama-sama untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu yang pertama ada karyawan, yang kedua ada pengusaha, yang ketiga ada pemerintah. Selanjutnya, ada 3 pendekatan yang populer untuk hubungan internasional, yaitu yang pertama kesatuan, terus yang kedua yaitu majemuk, yang ketiga markis. Dan mengapa hubungan baik antara karyawan dan pengusaha across the globe? Beberapa alasan karena: 1. Sistem negara intra untuk konsultasi karyawan pada tahap awal dalam setiap potensi konflik. 2. Ekonomi pembangunan cepat. Produktivitas yang tinggi memberikan ruang yang luas untuk menangani klaim upah dan menghindari potensi sengketa. Yang ketiga yaitu hukum yang rumit dan membuat semuanya kecuali minoritas pemogokan secara teknis ilegal. Yang keempat yaitu Yunani dan Italia memiliki praktek aneh yang memegang pemogok nasional satu hari biasa yang melibatkan sebagian besar dari penduduk yang bekerja. Yang kelima yaitu tingginya kadar investasi masuk juga memberikan peluang peningkatan bagi individu untuk mengubah mentalitas mereka serta pekerja mereka. Yang keenam itu penggerakan kualitas di seluruh dunia. Isu-isu kunci di IIR. Masalah kunci dalam IIR dapat dibagi menjadi kategori. Yang pertama, siapa yang harus menangani hubungan perburuhan atau anak perusahaan di negara-negara yang bersangkutan. Padahal perbedaan nasional di bagian ekonomi, konflik, dan sistem hukum menghasilkan sistem hubungan pekerja yang berbeda di seluruh negara. Perusahaan multinasional umumnya mendelegasikan pengelolaan hubungan kerja untuk anak perusahaan asing mereka. Namun keterlibatan markas MNC dalam hubungan kerja host negara dipengaruhi oleh 4 faktor penting.
Yang pertama yaitu fungsi hubungan terpusat dan dikoordinasikan oleh kantor pusat ketika ada tingkatan tinggi integrasi produksi. Yang kedua yaitu kebangsaan kepemilikan anak perusahaan memiliki dampak pada siapa yang harus menangani hubungan karyawan. Dua, perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Kompleksitas operasi di negara-negara berbeda di dalam memperkerjakan karyawan yang berbeda merupakan variabel kunci untuk mendapatkan MSDM domestik dan MSDM global. Dlowing 1998 berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan antara 6 faktor. Yang pertama yaitu lebih banyak aktivitas SDM. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Yang ketiga yaitu keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Yang keempat yaitu pengungkapan risiko, seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Yang kelima yaitu pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama mempengaruhi MSDM global. Yang keenam yaitu perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pesan dari teman saya. B. Variabel-variabel moderasi perbedaan antara manajemen SDM domestik dan manajemen SDM internasional. Kompleksitas yang terlihat dalam koperasi di negara-negara berbeda dan mempekerjakan kategori karyawan yang berbeda kebangsaan adalah suatu variabel kunci yang membedakan manajemen SDM domestik dan manajemen SDM internasional daripada perbedaan utama antara aktivitas SDM yang dilaksanakan. Banyak perusahaan yang meremehkan kompleksitas yang terlihat dalam operasi-operasi internasional dan terdapat bukti konsisten yang menyatakan bahwa kegagalan bisnis dalam lingkungan internasional sering dikaitkan dengan lemahnya manajemen SDM. 1. Lingkungan kebudayaan. Sebuah karakteristik yang penting dari budaya adalah budaya merupakan suatu proses yang tidak begitu ketara sehingga seseorang tidak terlalu sadar akan efeknya terhadap nilai-nilai dan sikap-sikap dan perilaku-perilaku. 2. Keyakinan perusahaan multinasional terhadap pasar domestik negara asalnya. Faktor yang penting sering diabaikan yang mempengaruhi perilaku perusahaan multinasional dan praktek-praktek SDM. Tingkat keyakinan perusahaan multinasional tersebut pada pasar domestik dan negara asalnya. Misalnya ketika kita memeriksa daftar perusahaan yang amat besar, biasanya diasumsikan bahwa perspektif pasar global akan dominan dalam budaya dan pemikiran perusahaan. Masalah-masalah manajemen SDM bagi perusahaan multinasional atau perusahaan global. Banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan multinasional atau perusahaan global dikaitkan dengan tanggung jawab Departemen SDM belajar untuk mengolah gugus kerja di berbagai negara dan sebuah tantangan besar.
1. Hambatan budaya. Suatu tantangan terbesar bagi manajemen SDM internasional juga bagi keberhasilan bisnis internasional pada umumnya dalam mengatasi hambatan signifikan yang ditimbulkan oleh perusahaan kebudayaan antara negara-negara. 2. Proses-proses manajemen. Ketidakmampuan untuk menggabungkan gaya manajemen dan kooperasi dalam usaha patungan atau merger dan akuisisi serta penolakan yang ditemukan ketika perusahaan melaksanakan gaya atau budaya perusahaan induk di cabang luar negeri menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dapat terjadi. Bahkan sebuah survei yang dilaksanakan oleh atas perusahaan yang terlihat dalam akuisisi lintas budaya menentukan bahwa perbedaan budaya di antara para manajer senior adalah satu hambatan utama dalam pekerjaan akuisisi. 3. Masalah-masalah organisasional. Pada saat ada peningkatan kebutuhan untuk jasa-jasa internasional dari fungsi manajemen SDM internasional, misalnya ketika kebutuhan akan meningkat jumlah ekspatriat muncul. Aktivitas ini mungkin bukan inti utama dari fungsi manajemen SDM atau sebagian karena banyak jasa ini dapat disediakan oleh para konsultan atau melalui bentuk-bentuk bantuan temporer lainnya. Peran utama manajemen SDM di perusahaan multinasional tipikal adalah untuk mendukung aktivitas perusahaan dan fungsi SDM lokal di setiap pasar domestik di mana perusahaan induk berada. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C, model-model organisasi internasional. 4 model organisasi internasional telah diidentifikasi oleh Bartlett dan Gostall. 1. Federasi terdesentralisasi, di mana tiap unit nasional dikelola sebagai entitas atau lembaga yang terpisah yang berusaha untuk mengoptimalkan kinerja di dalam lingkungan lokal. Ini adalah korporasi multinasional tradisional. Kemudian 2, federasi terkoordinasi, di mana perusahaan pusat mengembangkan sistem-sistem manajemen canggih yang memungkinkan untuk mempertahankan kontrol keseluruhan, meskipun ruang lingkup yang diberikan pada manajemen lokal untuk mengadopsi praktek-praktek yang mengenali kondisi-kondisi pasar lokal. Next. Tiga, hub atau inti tersentralisasi, di mana fokusnya adalah pada pasar global daripada pasar-pasar lokal. Organisasi semacam ini benar-benar global daripada yang multinasional, yang mana merupakan kasusnya ketika pengadopsi sebuah pendekatan terfederasi. Kemudian 4, transnasional, di mana korporasi mengembangkan kemampuan strategi multidimensional terhadap persaingan global, tapi juga mengizinkan kewaspadaan lokal pada kebutuhan pasar. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja global. Dorongan untuk perubahan. Yang pertama ada persaingan global. Yang kedua ada pertumbuhan dan merger, akuisisi dan aliasi. Yang ketiga ada restrukturisasi organisasi. Yang keempat ada kemajuan teknologi dan telekomunikasi. Tantangan manajerial. Yang pertama ada penghambatan pemikiran global. Yang kedua ada mekanisme pengendalian informasi. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Yang keempat ada batasan silang dan tim virtual. Yang kelima ada penugasan internasional. Yang keenam ada kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Di sini ada mewajibkan perusahaan multinasional untuk yang pertama fleksibilitas, yang kedua ada tanggapan lokal, yang ketiga ada pembagian pengetahuan, yang keempat ada pengalihan kompensasi.
Kesimpulan, mengapa Morgan mendefinisikan manajemen SDM internasional sebagai mempengaruhi di antara 3 dimensi aktivitas manajemen SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara. Operasi manajemen SDM internasional melibatkan aktivitas-aktivitas yang seperti manajemen SDM domestik seperti pengadaan tenaga kerja, merujuk dan perencanaan SDM dan penyusunan staf. Kompleksitas manajemen SDM internasional dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Yang pertama, ada lebih banyak aktivitas SDM. Yang kedua, ada kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, ada keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan. Yang keempat, ada perubahan-perubahan dan penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Yang kelima, ada pengungkapan risiko-risiko. Yang keenam, ada pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Di sini ada yang memodernisasi perbedaan-perbedaan antara manajemen domestik dan manajemen internasional. Yang pertama ada lingkungan kebudayaan, yang kedua ada tipe industri, yang ketiga ada keyakinan perusahaan multinasional terhadap pasar domestik negara asalnya. Global dikaitkan dengan tanggung jawab Departemen SDM belajar untuk mengelola gugus kerja di berbagai negara adalah sebuah tantangan besar. Yang pertama ada hambatan-hambatan kebudayaan, yang kedua ada proses-proses manajemen, yang ketiga ada masalah-masalah organisasional. Selanjutnya di sini ada konteks manajemen internasional yang abadi. Dorongan-dorongan untuk perubahan, yang pertama ada persaingan global, yang kedua ada pertumbuhan dan merger, akuisisi dan aliansi, restrukturisasi organisasi, yang keempat ada kemajuan multinasional, yang kelima ada pembagian pengetahuan, yang keenam ada pengalihan kompet. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.